adalah itu sekolah yang korban. Korban jiwa tidak sekolah ada? banyak sekali. Ya. Kalau korban manusia belum, Ya. karena sempat kita ungsikan dengan secepatnya lah. Ya, kita mengawasi juga anak-anak tidak bermain bebas gitu, karena biasa kan anak-anak dia ke banjir pertama tuh mandi-mandi, berenang-berenang. Nggak dia bayangkan bahwa banjir itu terus berlarut. Itulah keadaannya. Ya. Syedaralon Komplek Pendidikan Tengku Cik Pantai Gelima di Gampong Menasaluk, Kecamatan Merdu, Pidi Jaya, Aceh mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang. Menurut Ustadz Makmur bin Hasan Sufi, pimpinan Daya Tengku Cik Pantai Gelima, kerusakan tersebut sangat signifikan dan berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Komplek Pendidikan Tengku Cik Pantai Gelima merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Tengku Cik Pantai Gelima yang juga mengelola SD Islam Terpadu An-Nur dan MTSS Tengku Cik Pantai Gelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmur Hasan Sufi. Saya selaku Ketua Yayasan Tengku Cik di Pantai Gelima, bidang pendidikan dasar dan menengah, dan juga sekaligus Direktur Sekolah Islam Terpadu An-Nur. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, musibah banjir kali ini ya cukup berdampak parah pada kita semuanya, terutama untuk anak-anak kita, untuk tempat belajar. Ini sangat parah kondisinya di lapangan hari ini, sampai hari ini cukup parah. Kantor ADM kita sudah ambruk, lantainya sudah ambruk, dan kemungkinan besar mungkin tidak bisa kita gunakan lagi. Adapun kronologi kejadiannya itu hari pertama banjir, kami dengan beberapa siswa-siswi SMP IT yang perempuan kita ungsikan ke rumah saya dengan pertimbangan karena lebih tinggi daripada sekolah. Yang laki-laki di lantai 2 di sekolah. Adapun anak SMK yang perempuan juga bergabung dengan di tempat saya, yang laki-laki di tempat usaha Faisal. Jadi memang keadaannya sangat mencekam sekali, dan tidak pernah kita perkirakan air semakin naik. Bahkan hujan turun berhari-hari. Dalam 2-3 hari itu memang hujan tidak pernah berhenti dan airnya semakin naik. Nah, di hari kejadian yang sangat ini sekali, saya dengan beberapa anak-anak putri yang kebetulan masih di rumah saya, itu air sudah setinggi jendela kaca rumah saya itu. Itu air sudah kelihatan itu. Sementara di dalam rumputnya juga tinggi sekali, ada 1 meter di rumah. Jadi kami begitu mendengar suara kayu ya menghantam rumah, menghantam tiang-tiang itu semuanya, kami berpikir ini sudah tidak nyaman lagi dan kami harus menyelamatkan diri. Dan di saat genting itu anak-anak sudah panik, dan saya bilang sama anak-anakku semuanya, kalian nggak usah takut mati, karena mati itu wajib bagi kita. Akidah kita telah meyakini bahwa mati itu adalah hal yang lumrah. Ya, sekarang kita harus fokus bagaimana kita bisa selamat. Itulah bagian dari upaya kita. Sebagai manusia beriman, kita harus kuat ini. Nah, sekarang dengan segala segenap upaya kita, mari kita selamatkan diri ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Akhirnya kebetulan ada kisi dari Berawang namanya Pak Isra. Alhamdulillah qadarullah juga Allah mungkin mengutuskan beliau, dengan beliau tidak bisa menyeberang pulang ke Berawang, sudah menyelamatkan orang tuanya. Jadi qadarullah terhenti di rumah saya semalaman, berdiri di luar ya, dalam keadaan dingin dan banjir air ya, yang tinggi, berdiri di situ berdua dengan ada juga warga kampung. Jadi alhamdulillah dengan beliau langsung kita lari, begitu mendengar dengan hantaman kayu yang begitu keras menghantam jendela, pecah semua kaca itu, kaca kamar saya itu semuanya.
begitu air masuk begitu. Airnya masuk deras sekali, kami bawa lari anak-anak ke belakang, langsung taruh meja makan di situ, taruh kursi itu, langsung loncat ke atas. Nah, itulah kami selamat di kanopi yang semen itu yang kita cor. Di situlah kami ungsikan anak-anak. Ya, kami bertahan di situ adalah 1 malam. 1 malam di situ tanpa makan, tanpa minum. Jadi tanpa makan, tanpa minum itu lebih kurang kita 2 hari. 2 hari tanpa makan, tanpa minum. Itulah keadaan yang sangat mati sekali, dan alhamdulillah Allah masih menyelamatkan kita. Kita masih bisa hari ini masih bisa ya menghirup udara seperti ini. Ini tidak lain daripada mungkin rahmat Allah pada kita semua. Untuk itu kami ya berharaplah untuk pendidikan, untuk selama ini kalau melihat kondisi lapangan nampaknya tidak mungkin lagi kita ini, karena sekarang sudah menjadi sungai baru di situ, dan begitu juga asrama yang baru dibangun dari Rusunawa dari bantuan PUPR yang sudah siap pakai, sudah tergerus juga dan sudah kelihatan tiang pancangnya. Jadi kalau melihat kondisinya memang tidak layak lagi untuk kita meneruskan pendidikan di situ. Dan harapan satu-satunya adalah kepada pihak yang paling tinggi di atas bagaimana berpikir normalisasi kembali sungai dan mengupayakan bahwa pendidikan itu harus bisa berjalan di situ. Kalau tidak ada bantuan seperti itu, ya mungkin kita sebagai rakyat biasa, sebagai manusia yang punya kekurangan mungkin tidak bisa. Ya sekarang mungkinlah kita bergantung pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Itulah sekelumit ceritanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran juga kita semuanya, ya. Bahwa betapa kita harus kembali taubat dan nasuha, karena hari ini kita lihat sendiri bahwa memang kita sudah jauh sekali dengan Allah, ya. Tidak ada kemungkinan, tidak ada yang mencegahnya. Inilah efeknya. Jadi menjadi ini muhasabah bagi kita semuanya bahwa betapa kita harus kembali mengingat Allah, kembali kita sadar mungkin selama ini lalai dan sebagainya. Itulah sekelumit, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi lebih lanjut jika ada update terbaru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.